Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Pada hari ini. Baik untuk sekarang untuk mengawali pembelajaran, silakan dipimpin dulu oleh KM untuk membaca doa terlebih dahulu. Selesai. Terima kasih ya pada KM telah memimpin doa. Asyani Mailinda, Eki Bahtiar, Farel Abidjan, Ipar Al-Khalifi, Hadir Pak. Habibi Syawaludin Akbar, Hadir Pak. Ibnu Fahmi Maulana, Hadir. Irham Margani Nurul Ulum, Hadir. Maman Setiawan, Hadir. Muhammad Akbar, Hadir. Muhammad Setiawan, Siti Sofia, Wafa Julfa, Sabila, Aan Kurnia, Amelia, Asyani Meilita, Eki Bahtiar, Hadir. Farel Abidjan, Hadir. Ipar Al-Khalifi, Hadir Pak. Habibi Syawaludin Akbar, Hadir Pak. Ibnu Fahmi Maulana, Hadir. Irham Margani Nurul Ulum, Hadir. Maman Setiawan, Hadir. Muhammad Ipar Al-Khalifi, Hadir Pak. Habibi Syawaludin Akbar, Hadir Pak. Ibnu Fahmi Maulana, Hadir. Irham Margani Nurul Ulum, Hadir. Maman Setiawan, Hadir. Muhammad Akbar, Hadir. Muhammad Setiawan, Siti Sofia, Wafa Julfa, Sabila, Irham Margani Nurul Ulum, Hadir. Maman Setiawan, Hadir. Muhammad Akbar, Hadir. Muhammad Akbar, Hadir. Muhammad Setiawan, Siti Sofia, Wafa Julfa, Sabila, Risma, Reina, Lutfia. Jadi semuanya ya. Ya. Hadir. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini ya, gambar. Nah, pernahkah kalian melihat sampah organik yang menumpuk? Nah. Oke. Nah, kemudian ini adalah sampah organik yang menumpuk dan kemudian ini adalah maggot ya, merupakan hewan pengurai sampah organik. Nah, kemudian pernahkah kalian terpikirkan ya, apakah sampah organik itu bisa diuraikan dengan efisien? Pernah terpikirkan nggak? Nah, kemudian bagaimana sih caranya? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu ya, silakan buka HP-nya dan kemudian siapkan barcode-nya ya. Nanti kalian akan diarahkan ke lembar pertanyaan. Satu-satu.
Bagian pertama, tugas. Mulai ya. Hadir semua pelajaran pencemaran lingkungan dan kemudian etika terhadap lingkungan. Ya. Baik, kita akan melihat tayangan video dulu ya terkait dengan sampah yang ada. Oke ya. Barusan sudah kita lihat videonya sedikit, mungkin kalian telah mengetahui beberapa hal tentang sampah ya. Oke ya. Silakan diisi dengan tadi yang sudah ditayangkan informasi yang kalian dapat. Nah, ini nanti kalian scan oleh satu orang kelompoknya, ya, ada satu orang lagi tulis sini. Kemudian ini nanti akan diarahkan ke Google Form, ya. Kemudian nanti kalian isi pertanyaan yang sudah disatukan di LKPD. Diskusikanlah dengan teman kalian, ya. Ini sumbernya berasal dari video yang tadi yang sudah ditayangkan. Oke? Dapat dipahami? Oke, silakan. Oke, kalau tidak ya diperhatikan ya. Nah sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama kognitif, kelihatan? Kelihatan ya. Yang pertama ada kognitif pengetahuan. Melalui video yang ditampilkan, peserta didik dapat memahami pemanfaatan limbah organik dengan menggunakan maggot dan etika lingkungan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis terhadap penguraian limbah organik dengan menggunakan maggot. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan solusi pemanfaatan limbah organik. Kemudian afektif atau sikap. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat bekerja sama dengan kelompoknya untuk menganalisis pemanfaatan limbah organik dan menggunakan maggot. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis penguraian limbah organik dengan menggunakan bekerja sama dan berperan aktif dalam kelompoknya. Siswa dapat mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan langsung untuk ini ya, melihat video lagi yang akan ditayangkan mengenai pengolahan sampah organik dengan biokonversi maggot. Ya.
ya. Sudah ya, videonya sudah ditampilkan. Nah, itu adalah solusi untuk mengolah limbah organik dengan menggunakan maggot. Tadi diperlihatkan ya untuk mekanismenya, maggot itu konsumsinya apa saja. Kemudian nanti pas ketika sudah besar, maggotnya itu nanti akan digunakan untuk pupuk, untuk pakan ternak. Itu sangat bagus sekali, kayak protein ya. Jadi kalau misalnya dikasih kepada ayam atau dikasih kepada ikan, nanti lanjut menggunakan pakan nanti maggot gitu ya. Jadi solusinya itu ya, bisa terlihat dari tadi ya, dengan video yang sudah kita lihat. Begitu. Itu di scan. Gitu. Nyampe? Berapa? Nyampe. Nyampe? Kalau nggak nyampe nih, ya. Silakan scan dulu ini.
Nah, oke. Kalau itu bisa kok di scan. Google, buka Google-nya, scan barcode. Saya, biasa. Oke. Nah, dah. Gitu. Itu ikan dari sana. Baik. Internet atau langsung? Internet atau langsung? Silakan. Kalau itu mau? Sudah di scan, silakan isi ya pretestnya. Silakan bisa diisi untuk pretestnya. Oke ya, silakan diisi dengan tadi yang sudah ditayangkan informasi yang kalian dapat, ya. Bisa? Bisa Pak. Wow. Oke, kalau sudah ya diperhatikan ya. Nah sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini. Oke, untuk selanjutnya Bapak minta dibikin 4 kelompok ya, dibikin 4 kelompok. Yang pertama, nah ini dari nilai yang paling tinggi dulu ya, nilai yang paling tinggi sampai ini ya 10 besar nilai terbaik di kelas ya. Nanti itu akan jadi ketua kelompok dan sisanya nanti akan dibagikan secara heterogen ya. Oke. Untuk pertama ini
kemudian Egi, Maman, Setiawan, Siti Sofia, Sabila, Reina, Lutfia Bonita. Oke, yang sudah tadi disebutkan, ini tadi tolong memisahkan diri. Coba memisahkan diri. Mana Ilham? Nah, Ilham ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 2, teman 2. Berarti ini 2 ya. Oke. Berarti ini kelompok, saya bilang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ingat-ingat ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ya, ingat-ingat ya. Kelompok berapa ya? Kelompok ke 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti ini yang selanjutnya menjadi ini ya, ketua kelompoknya. Kita bilang ketua kelompok Rena. Ini silang ya. Ini ketua kelompoknya, Maman ketua kelompok. Oke, dari sini bilang 1, 2, 3, 4 ya. Berarti wanita kelompok 4. Tadi yang sudah disebutkan 4. Ini Setiawan kelompok 1. Sini. Oke, cepat silang. Ayo silang coba. Oke, sudah. Nah, sekarang ini yang tadi dulu ditunjuk, berhitung ya 1 sampai 4. Oke, 1, 2, 3. Kan udah tadi. 1, 2. Oke, silakan kalian yang sudah tadi ditunjuk bergabung dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo cepat. Udah dulu berkelompok. Nah, kalau sudah kalau sudah ini ada buat kerja untuk kalian ya. Nah, ini nanti kalian scan oleh 1 orang kelompoknya ya, dan 1 orang lagi tulis sini. Kemudian ini nanti akan diangkat ke Google Form ya. Kemudian nanti kalian isi pertanyaan yang sudah dicantumkan di LKPD. Diskusikanlah dengan teman kalian ya. Ini sumbernya berasal dari video yang tadi yang sudah ditayangkan. Oke.
Coba dipahami? Oke, silakan. Oh ya. Bim, bangun Bim. Duduknya berhadapan-hadapan dong, berhadapan-hadapan. Duduknya berhadapan. Balik. Beliau. Oh. Nama kelompoknya, kalian tulis nama kelompoknya. Nama biologi. Kelompok Orija Sativa. Orija Sativa. Ini kelompok iya, satu, dua, tiga, ini dua. Saya. Nah. Nah, nih, jadi langsung dia jawab pertanyaannya. Oke, dari literasi, dari referensi. Nih, yang satu ini dua ya. Nah, dari literasi, dari referensi. Nih, yang satu
Jadi setelah ini kalian berlatih berapa ya? Yang satu lagi ini tulis yang satu sini, yang satu tulis, apa yang dimaksudnya buat organik? Oh, ya gimana ada kesulitan? Melalui kelompok 4 ada kesulitan. Berapa seminggu nama kelompoknya 4. Nama kelompoknya. Silakan kalau kalian punya nama biologi yang kira-kira kelompok 4 dalam guru ini aku punya nama biologi ini aku buat di dalam nama biologi
Jika tidak diolah sama amonia, ammonia. Yang dapat direkalisasi dalam bodoh hari kamu.
Bluetooth connected. Ada kesulitan berapa kali itu? Bagaimana ini namanya siapa? Beres? Ada kesulitan? Gimana? Yang ini buat hipotesis itu dugaan sementara. Apakah ada hubungan sampah yang digunakan oleh makhluk? Apakah ada hubungannya? Adanya
apa yang diuraikan. Hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara ya. Aya pengaruhnya tuh siapa anu ada pengaruhnya nggak sama yang diuraikan oleh Mahmud. Nah, ya, jawabannya apa? Tapi padanya pengaruh. Itu buruk. Sama itu sih ya. Oh. Dapat ilmu. Hitung hitungannya tahu? Udah. Karena membuat dapat Oke, 15 menit lagi ya. 15 menit lagi beres. Langsung presentasi ke depan. Ada PSM. Nanti kita bahas ya. Jawabannya belum ya? Belum.
Mangut dengan bersama Ini mah bobot magotnya berapa? Satu magotnya. Ini magot muda, magot ini. Tiga menit lagi, oke? Ya. Gimana, ada kesulitan? Sudah. Ini sudah.
Dewasa dapat. Tadi dewasa jadi berapa lipat? Mau kurangnya 0,5 cm. Jadi 1 cm. Itu 2 kali lipat. Bentuknya lebih banyak. Dihitung Pak? Dihitung. Sudah, beres. Sudah. Oke. Kalau sudah beres, persiapan kelompoknya untuk presentasi ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok siapa dulu yang mau tampil? Kami. Oh, silakan ke depan. Silakan, nanti ada tugas MC ya, kemudian membacakan hasil kelompoknya. Silakan ke depan. MC-nya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manfaat zikir dan etika lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kelompok 1 akan menjelaskan pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaan nomor 1,
Obrolan yang dimaksud tentang limbah organik dan jenis apa saja yang dimaksud dalam limbah organik. Limbah organik, limbah yang dapat diuraikan secara sempurna melalui proses biologi baik aeroban maupun limbah organik yang dapat dialuarai melalui proses biologi mudah membusuk seperti bisa makanan sayuran, potongan kayu dan daun kering dan sebagainya. Mengapa limbah organik dapat membahayakan planet bumi dan lingkungan sekitar kita? Jawabannya adalah saat limbah organik terurai biasanya menghasilkan gas seperti gas metana, amonia, dan hidrogen. Sebab gas tersebut dapat menimbulkan bau tak sedap dengan menjadi sumber pencemaran. Mengapa perlu adanya inovasi untuk penguraian dan pemanfaatan limbah organik? Mengapa perlu adanya inovasi? Sini menjelaskan manfaat pengelola sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Budaya Bogor, jenis berkaitan dengan permasalahan organik ini adalah jenis lalat berwarna hitam yang laporannya Magot mampu mengenerasikan sampah organik. Magot argumen belakang yang dihasilkan dan telur lalat hitam sangat diaktifkan sampah organik. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pemanfaatan limbah dan etika lingkungan. Mengapa perlu adanya inovasi untuk penguraian dan pemanfaatan limbah organik? Karena sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Jadi karena sampah adalah sisa yang buang dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Maksudnya kayak menjadi hiasan, terus yang bisa digunakan lah, minimal lah. Barang yang sudah tidak digunakan kayak seperti sampah.
bagaimana kaitan permasalahan sampah organik dengan budidaya mangrove. Jadi kelompok 2 jawabannya untuk kemampuan BNSF mulai sampah organik tak perlu dilakukan lagi. Mangrove membutuhkan sampah organik untuk tumbuh selama 25 hari sampai siap dipanen. Apakah ada yang mau bertanya? Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan di Badan Etika Lingkungan. Saya akan serahkan kepada Saudara Ilham untuk menjelaskan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan tentang pemanfaatan limbah dan etika lingkungan. Pertanyaan yang nomor 1 ialah apa yang dimaksud dengan limbah organik dan jenis apa saja yang termasuk ke dalam limbah organik. Limbah organik berasal dari makhluk hidup alami dan sifatnya mulai membusuk atau terurai. Jadi limbah organik ini berasal dari makhluk hidup alami yang sifatnya mudah membusuk atau terurai. Jadi itulah yang dimaksud dengan limbah organik. Dan jenis-jenis limbah organik seperti sisa buah dan sayuran, sisa makanan, kotoran hewan dan lain-lain. Nomor 2, mengapa limbah organik dapat membahayakan planet bumi dan lingkungan sekitar kita? Karena bisa merubah iklim dan mengalami pemanasan global dan menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi limbah organik ini bisa membahayakan planet bumi seperti perubahan iklim, seperti mencairnya kutub es yang ada di kutub utara dan mengalami pemanasan global dan menyebabkan gangguan kesehatan. Nomor 3, mengapa perlu adanya inovasi untuk penguraian dan pemanfaatan limbah organik? Untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dan inovasi dapat meningkatkan efisien proses daur ulang limbah organik dan menghasilkan produk yang lebih bernilai dan membantu menciptakan solusi berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Jadi itulah inovasi penguraian dan pemanfaatan limbah organik. Nomor 4, bagaimana kaitan permasalahan sampah organik dengan budidaya mangrove? Budidaya mangrove yang mengacu pada penggunaan larva lalat sebagai cara untuk menguraikan sampah organik memiliki kaitan dengan permasalahan sampah organik karena mangrove dapat menjadi agen penguraian yang efektif. Jadi kesimpulannya, kita dapat mengetahui apa itu limbah organik, bahayanya planet bumi yang tercemar oleh limbah organik, dan inovasi untuk penguraian penimbangan limbah organik dan bagaimana kaitan permasalahan
Itulah kesimpulan yang telah kami diskusikan. Sekian, ada yang mau bertanya? Dan sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan limbah dan etika lingkungan. Kami serahkan kepada Maman Setiawan. Baik, jadi di sini saya akan membacakan jawaban-jawaban kami tentang pemanfaatan limbah dan etika lingkungan. Dari pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan limbah organik dan jenis apa saja yang termasuk ke dalam limbah organik? Limbah organik merupakan limbah yang dapat diuraikan secara sempurna melalui proses biologi, baik aerob maupun anaerob yang termasuk limbah organik. Yang termasuk limbah organik diantaranya yaitu 1. Sisa makanan, 2. Sayuran dan buah-buahan, 3. Daun kering, 4. Rumput, 5. Kotoran, dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang kedua, mengapa limbah organik dapat membahayakan planet bumi dan seperti metana, amonia, dan hidrogen sulfida? Gas-gas tersebut dapat menimbulkan bau tak sedap dan sumber pencernaan udara. Jika tidak diolah dengan benar, akan mempengaruhi pencemaran udara tersebut. Pertanyaan yang ketiga, mengapa perlu adanya inovasi untuk mengurai dan pemanfaatan limbah organik? Jawabannya, karena limbah organik dapat dimanfaatkan untuk membantu kehidupan manusia, seperti dapat diolah menjadi kompas dan pupuk, terus tambahan pakan ternak, dan dapat dijadikan biogas dan listrik, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kaitan permasalahan sampah organik dengan budidaya maggot? Budidaya maggot atau disebut larva lalat dapat dihubungkan dengan permasalahan sampah organik karena maggot dapat digunakan untuk menguraikan sampah organik. Pertanyaan yang kelima, dibutuhkan berapa kilo maggot muda untuk menghabiskan limbah organik tersebut? Jawabannya 1,5 kg untuk menghabiskan sisa sampah organik. B. Dibutuhkan berapa kilo maggot dewasa untuk menghabiskan limbah organik tersebut? Jawabannya maggot dewasa membutuhkan 0,75 kg maggot dewasa. C. Berapa lama rata-rata maggot untuk menghabiskan limbah? Secara umum, proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Kesimpulan pada diskusi pelajaran hari ini yaitu adanya pengaruh positif bagi kita dalam pemanfaatan limbah dan etika lingkungan bagi kehidupan sehari-hari untuk memanfaatkan limbah organik. Sekian pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik. Baik, untuk itu mari kita ya. Mari kita analisis dulu ya untuk mengevaluasi pemecahan masalah. Oke, kita bahas dulu tadi ya. Yang pertama, soal yang pertama apa itu yang namanya pemanfaatan limbah. Apa itu limbah organik ya? Kemudian apa saja sih yang termasuk dalam limbah organik? Ya, kita tahu ya limbah organik itu adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup. Nah, ini dengan mengeluarkan gas metan ya. Nah, gas metan itu ketika terlepas ke udara itu akan membahayakan untuk ozon planet bumi sehingga terjadi pemanasan global ya yang mempengaruhi terhadap iklim dan cuaca planet bumi. Jadi ketika gas metan itu keluar ke alam dan tidak dibakar ya itu kan berbahaya. Tapi bagaimana kalau dibakar dulu? Itu tidak berbahaya ya. Seperti halnya gas LPG, kemudian gas dari biogas ya, kemudian gas-gas dari sampah, kemudian gas dari kotoran sapi, kemudian gas dari dalam perut kalian juga yang akan dikeluarkan dengan berbunyi itu juga adalah gas metan ya. Itu berbahaya untuk planet bumi kalau mengeluarkannya tidak banyak dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan kedua, mengapa limbah organik dapat membahayakan planet bumi? Betul tadi ya, limbah organik itu dapat membahayakan planet bumi dengan mengeluarkan gas metan ya. Nah, gas metan itu ketika terlepas ke udara itu akan membahayakan untuk ozon planet bumi sehingga terjadi pemanasan global ya yang mempengaruhi terhadap iklim dan cuaca planet bumi. Jadi ketika gas metan itu keluar ke alam dan tidak dibakar ya itu kan berbahaya. Tapi bagaimana kalau dibakar dulu? Itu tidak berbahaya ya. Seperti halnya gas LPG, kemudian gas dari biogas ya, kemudian gas-gas dari sampah, kemudian gas dari kotoran sapi, kemudian gas dari dalam perut kalian juga yang dikeluarkan dengan berbunyi itu juga adalah gas metan ya. Itu berbahaya untuk planet bumi kalau mengeluarkannya tidak banyak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa perlu adanya inovasi untuk penguraian dan pemanfaatan limbah organik? Perlu nggak ada inovasi atau penguraian sampah organik? Perlu ya. Nah ini perlu inovasi-inovasi yang berdasarkan dengan kemajuan zaman gitu ya. Itu harus bisa berinovasi, salah satunya ini dengan cara menguraikan sampah organik dengan budidaya maggot ya. Ada kaitannya kan dengan nomor 4 ya, ada kaitannya. Kenapa ada kaitannya? Nah, karena gini, kita menguraikan sampah ya, itu kan sampah sudah tidak dipakai lagi oleh kita kan, diuraikan ya supaya bisa menghilangkan masalah dari sampah itu, berbau busuk, kemudian mendapat menimbulkan penyakit, kita hilangkan itu ya, dengan cara daur ulang. Nah, didaur ulang ini dengan namanya itu bioconverter. Jadi dirubah ya, dirubah dari sampah organik menjadi produk lain ya. Produk lain dari maggot itu apa? Satu, dapat dijadikan pupuk ya, dapat dijadikan pupuk. Itunya apa? Di bekas maggotnya. Karena itu maggot itu akan bermetamorfosis ya menjadi apa? Menjadi apa? BSR, bermetamorfosis, berubah bentuk. Nanti kepompongnya itu menjadi pupuk kan. Kemudian maggotnya
dijual, ya, untuk apa? Untuk pakan ternak, ya, untuk pakan ayam, untuk pakan ikan, ya, untuk pakan manusia, pakan burung, benar ya, pakan burung, ya. Itu disangrai, ada yang disangrai dulu ya, dikeringkan, disterilisasi, biar steril ya, bebas dari bibit-bibit penyakit dan lain sebagainya. Nanti baru dikasihkan ke ke hewan ternak supaya cepat besar. Karena magot itu memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, ya. Jadi nanti kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari budidaya magot, ya, yang untuk mengolah sampah atau limbah organik. Ya. Itu nanti akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, nah ini ya, buatlah hipotesis pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi reproduksi magot. Berdasarkan hipotesis yang dibuat, analisisnya data tabel sampah organik, sisa dapur, makan santri pondok pesantren Bani Masum. Nah, di pondok pesantren Bani Masum itu biasanya ya itu ada nasi sisa, ya. Ada nasi sisa kan setiap hari. Kemudian ada yang basi, sore hari ada yang basi, ya. Kemudian diambil nggak? Diambil, terus dibuang. Asupan bebek. Ya, ada yang dikasih ke bebek, ada yang dikasih ke Imam Mangguhan gitu kan? Ada yang dibuang, ada yang dikasih ke ayam gitu kan? Nah itu rata-rata itu 3 kilo sehari, ya. Kita itu. Kemudian nasi sisa sayur, ya, sayur yang tidak habis ada nggak? Suka habis lah ya? Suka habis. Berarti siksikan tidak pun siksikan bawang, siksikan oke, siksikan suka ada? Ada ya. Ya sekitar karena sekiloan lah ya. Kemudian bekas makan daging, suka makan daging? Sekali, makan telur, suka ya, ikan, mungkin suka ya, asin, suka pak. Nah itu sisa-sisa sampahnya itu sekitar 7,5 kilo per hari. Wow. Nah ini berdasarkan rumus yang di video yang ditayangkan itu sekitar 10.000 ekor magot itu dapat menghabiskan 5 kilo, ya. Berarti perbandingannya kalau dibulatkan, kalau disederhanakan, ya. Yang 5-nya itu dibagi habis, ya, terus disederhanakan. Nah itu akan menghasilkan berapa kilo magot yang dibutuhkan? Coba kelompok 4 tadi sudah dihitung. 1,5 kilo yang dibutuhkan untuk menghabiskan 7,5 kilogram sampah, ya. Untuk magot muda. Untuk magot dewasa ini berapa kilo? 0,25 kilo untuk menghabiskan sampah, karena semakin besar maka semakin rakus, ya. Kemudian berapa lama rata-rata magot untuk menghabiskan limbah tersebut? Berapa lama magot? Kelompok 4. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Nah itu kurang tepat, ya. Berapa lama rata-rata magot untuk menghabiskan limbah tersebut? Berarti limbah yang 7,5 kilo, ya. Berarti magot itu dapat menghabiskan sampah 7,5 kilo itu dalam 1 hari. Habis bersih. Sampai autentik sangat penting. Kesimpulannya bagaimana? Coba, apakah bagus nggak pemanfaatan magot ini untuk pengolahan limbah?
Bagus. Ada manfaatnya? Ada. Ya, ada manfaatnya kan? Sekali lagi ya. Ada post-test dulu ya. Silakan kalian isi 5 pertanyaan. Sudah. Langsung diisi ya. Kuis. Sudah boleh. Iya Pak. Mana ini kelompok ini kumpulin. Lagi mana? Ya, bilang. Kumpulin, udah. Sama, ya. Lewat 32. Sama sejam 10 menit. Yang pertama Kedua, ketiga. tapi buku Sudah beres? Sudah? Ayo. Satu lagi ini scan. Ya, widisnya ya. 5 pertanyaan. Apa? Lagi. Mana tadi? Sudah beres? Nah,
Udah beres tadi? Which is oke. Kalau ini jawab dengan jujur. Satu aja. Terus ini Bukan lah. balik. Oh, berarti perlu dijawab. Ulang. Pada masa kini dengan menggunakan teknologi Nah, kayak udah seperti ini. Ya. sekali. Iya lah. Ini jawab jujur. Udah nih, ya, ini isi ulang lagi. Ini jujur Kurang satu slide. Oh, selesai kan lagi. Dari sini. Ganti deh, Pak. Ya, ada yang pengen jawab ya. Ganteng loh. Oke, sudah ya, beres ya semuanya. Oke ya. Tadi refleksinya nanti sudah diisi dengan jawaban sejujur mungkin. Nah ini pembelajarannya kita menggunakan problem based learning ya. Instrumennya kebanyakan analisis ya. Jadi soal itu masalahnya adalah high overthinking ya. Soalnya otak juga ya. Jadi agak harus bisa harus menganalisis dengan tajam ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini akan jadi pelatihan untuk kedepannya mungkin lebih baik lagi. Kemudian Bapak tegaskan lagi kalian mudah-mudahan bisa memahami ya pada penyampaian materi ini dapat memahami ya tentang pencemaran lingkungan dan pemanfaatan limbah ya bisa dipahami. Baik, untuk itu Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah tampil ke depan. Dan itu sangat luar biasa sekali menyampaikan hasil diskusinya. Dan kita tutup. Oh ya, ini ada tugas nanti minggu depan. Silakan kalian bikin poster dari kanvas atau dari Corel ataupun bikin video menggunakan film ora ya. Untuk menuangkan ide pemecahan solusi terhadap limbah organik ya. Nanti kalian ide-idenya dituangkan ke dalam poster atau video ya. Minggu depan dikumpulkan, jangan lupa ya. Baik, untuk itu kita ketemu lagi nanti minggu depan. Sebelum ditutup
Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.